Cahaya kang api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua, apa kabar hari ini? Kali ini berjumpa dengan saya Robiatul Adawiyah dari SD Negeri 1 Jatilawang, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara. Nah teman-temanku semuanya, kali ini Robi akan membawakan sebuah cerita rakyat dari Jawa Tengah. Cerita ini berjudul Asal Mula Bunga Kemuning. Cerita ini diambil dari buku Cerita Rakyat Nusantara yang diterbitkan oleh Erlangga for Kids pada tahun 2017. Nah teman-temanku semuanya, dikisahkan dahulu kala hiduplah seorang raja yang memiliki 10 putri yang cantik-cantik. Setiap putri diberi nama sesuai dengan warna kesukaannya. Putri pertama bernama Putri Jambon. Adik-adiknya bernama Putri Hijau, Jingga, Nila, Merah, Kelabu, Orange, Biru, Putih, dan yang paling bungsu bernama Putri Kuning. Pakaian yang mereka kenakan juga sesuai dengan nama mereka. Sang raja dikenal sebagai raja yang bijaksana. Namun, ia terlalu sibuk mengurus pemerintahan, sehingga tidak bisa memperhatikan anak-anaknya dengan baik. Permaisuri telah lama meninggal sejak para putri masih kecil. Jadilah pengasuhan para putri diserahkan kepada dayang-dayang istana. Sejak kecil, mereka selalu hidup dimanja. Hal itu menyebabkan mereka menjadi malas dan tidak mau belajar. Akan tetapi, dari ke-10 putri itu, ada satu orang yang rajin belajar dan bekerja. Dia adalah Putri Kuning. Ketika kakak-kakaknya mengajak bermain air di pancuran, Putri Kuning lebih memilih untuk belajar menenun. Nah teman-temanku semuanya, pada suatu hari, sang raja hendak berpergian ke suatu negeri dalam jangka waktu yang agak lama. Oleh-oleh apakah yang kalian inginkan? Tanya sang raja kepada para putri. Para putri langsung meminta oleh-oleh yang mahal dan bagus. Aku mau perhiasan dari emas, kata Putri Hijau. Aku mau kain sutra yang paling halus, kata Putri Biru. Aku mau sikat rambut dari perak, kata Putri Merah. Setelah 9 putri menyebutkan oleh-oleh yang mereka inginkan, raja bertanya, oleh-oleh apakah yang diinginkan oleh Putri Kuning? Aku tidak menginginkan apa-apa ayah. Yang aku inginkan hanya ayah pulang dengan selamat dan dalam keadaan sehat. Kakak-kakaknya yang mendengar hal itu langsung menertawakan Putri Kuning karena tidak meminta oleh-oleh yang mahal dan bagus. Putri Kuning diam saja. Baginya, keselamatan ayahnya adalah yang paling utama. Selama raja pergi, para putri menjadi semakin nakal dan malas. Para pelayan dan pengasuh menjadi sibuk menuruti keinginan para putri, sehingga mereka tidak sempat membersihkan taman istana. Putri Kuning merasa sedih melihat taman yang kotor. Apalagi taman itu adalah tempat kesayangan raja untuk melepas lelah. Putri Kuning segera mengambil sapu dan membersihkan daun yang berguguran. Nah teman-temanku semua, setelah sekian lama pergi, sang raja akhirnya pulang juga. Para putri langsung menyambut kedatangan ayah mereka dengan riang. Putri Kuning langsung memeluk ayahnya. Sementara kakak-kakaknya sibuk menanyakan oleh-oleh pesanan mereka. Putri Kuning, putriku yang paling baik budi, maafkan ayah tidak dapat memberikanmu oleh-oleh sesuai dengan warna kuning kesukaanmu. Ayah hanya menemukan kalung batu hijau ini untukmu, kata sang raja sambil memberikan kalung batu hijau tersebut kepada Putri Kuning. Terima kasih ayah, namun kepulangan ayah dengan selamat sudah merupakan oleh-oleh yang terindah untukku.
kata Putri Kuning. Setelah semua mendapatkan oleh-oleh, para putri saling memamerkannya. Bagus benar kalungmu, Putri Kuning. Tapi kalung itu berwarna hijau, jadi seharusnya kalung itu untukku, kata Putri Hijau sambil berusaha merampas kalung tersebut dari Putri Kuning. Tapi ayah memberikan kalung ini untukku, bukan untuk kakak. Putri Hijau menjadi marah. Dia segera memanggil saudaranya yang lain. Sambil berpura-pura menangis, Putri Hijau mengaku bahwa Putri Kuning telah merampas kalung miliknya. Akhirnya, mereka pun sepakat untuk mengganggu Putri Kuning. Ketika Putri Kuning baru kembali dari belajar, dia dihadang oleh kakak-kakaknya. Mereka berusaha merampas kalung tersebut, namun Putri Kuning berusaha untuk mempertahankannya. Kakak-kakaknya pun menjadi marah. Mereka akhirnya berkelahi. Ternyata perkelahian itu menyebabkan Putri Kuning meninggal. Karena takut ketahuan, mereka segera mengubur Putri Kuning di taman istana. Putri Kuning yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak membuat sang raja panik. Beliau segera memerintahkan seluruh pengawal istana untuk saling menghadapinya. Namun, setelah berbulan-bulan dicari, Putri Kuning tetap belum ditemukan. Sang raja menjadi sangat sedih. Pada suatu hari, ketika sedang duduk termenung di taman istana, raja melihat sebuah tanaman yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Batangnya bagaikan jubah putri, daunnya bulat berkilau bagaikan kalung batu hijau, bunganya putih, kekuningan dan berbau sangat harum. Tanaman itu mengingatkan raja kepada Putri Kuning. Akhirnya raja memberi nama tanaman itu dengan nama bunga kemuning. Bunga kemuning ternyata dapat digunakan untuk mengharumkan rambut. Batangnya dapat digunakan untuk membuat kotak-kotak yang indah. Sementara kulit kayunya dapat digunakan untuk membuat pedang. Ternyata setelah tiada pun Putri Kuning masih bisa memberikan kebaikan untuk manusia lain. Pesan-pesan yang dapat kita ambil dari cerita di atas adalah kebaikan akan membuahkan hal-hal yang baik pula, meskipun kejahatan seringkali menghalanginya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.